Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan tentang definisi dan sejarah komputer menggunakan Macromedia. Perkenalkan, nama saya Tri Wirianti Andini dengan NIM D02203550 angkatan 2020, kelas Informatika C. Pengertian komputer. Kehidupan manusia saat ini nampaknya sudah tidak dapat lagi dilepaskan dari teknologi, khususnya komputer. Bahkan banyak peralatan berbasis komputer saat ini yang umum digunakan dan dimiliki oleh masyarakat, misalnya Personal Data Ascent, PDA, Global Position System, GPS, mobil komputer atau desktop, laptop, mobile phone atau HP, translator, dan sebagainya. Komputer diambil dari computer atau bahasa Latin yang berarti menghitung. Kata komputer semula dipergunakan untuk menggambarkan orang yang bekerja melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin sendiri. Kemudian beberapa pakar dan penelitian memiliki pengertian tersendiri dengan komputer, di antaranya sebagai berikut. 1. Robert H. Lisimer dalam buku Komputer Annual. Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, seperti menerima input, memproses input tadi sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. 2. Donald H. Sanders dalam buku Computer Today. Komputer adalah sistem elektronik untuk manipulasi yang cepat dan tepat, serta dirancang dan diproses dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah-langkah instruksi program yang tersimpan di memori atau stored program. 3. Hampshire DKK dalam buku Computer Organization. Komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat, dapat menerima informasi input digital, memprosesnya sesuai suatu program yang tersedia di memori, dan menghasilkan output informasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa komputer adalah sekelompok alat elektronik yang terdiri atas perintah input, alat yang mengolah input, dan peralatan output yang memberikan informasi serta bekerja secara otomatis. Kemudian pengelolaan komputer. Literatur terbaru menggolongkan komputer berdasarkan 4 hal, yaitu data yang diolah, penggunaan, bentuk dan ukuran, serta generasinya. 1. Data yang diolah. Komputer analog. Komputer analog digunakan untuk mengelola data kualitatif, bekerja secara kontinu, dan bukan data yang berbentuk angka, tetapi dalam bentuk fisik dan paralel. Biasanya tidak memerlukan bahasa perantara. Contohnya, komputer yang digunakan untuk mengatur suhu, kecepatan suara, dan voltase listrik. Kemudian komputer digital. Komputer digital digunakan untuk mengolah kuantitas huruf, angka, kombinasi huruf, dan komutasi e-learning. Ilmukomputer.com angka serta karakter atau khusus, biasanya memerlukan bahasa perantara. Salah satunya adalah komputer PC, atau PC adalah personal komputer, laptop, dan sejenisnya. Kemudian komputer hybrid. Komputer hybrid merupakan kombinasi antara komputer analog dan komputer digital, misalnya facsimile. Kemudian 2. Penggunaan. A. Komputer untuk tujuan khusus atau special purpose komputer. Komputer ini digunakan secara khusus, mempunyai satu fungsi kerja, misalnya sebagai server, PC, router, atau terminal DUMB. B. Komputer tujuan umum atau general purpose komputer.
Komputer ini digunakan secara umum, misalnya untuk pengolahan grafis, pengolahan multimedia, pengolahan database, dan pengolahan program lainnya. 3. Bentuk dan ukuran. Superkomputer jenis komputer yang digunakan untuk menjelaskan masalah yang membuat perhitungan saat kompleks karena bentuk dan harganya relatif mahal. Komputer jarak kita temui biasanya digunakan di universitas, pemerintah, dan perusahaan besar. Kemudian B. Mainframe komputer dan jenis komputer digunakan di lingkungan ketika si pengguna membutuhkan akses untuk menjalankan program dan memakai data secara bersama-sama. Biasanya komputer jenis ini banyak digunakan sebagai server e-commerce yang melayani transaksi melalui internet. Kemudian C. Mini komputer. Komputer jenis ini lebih kecil dari komputer jenis mainframe, tetapi lebih besar dari jenis mikrokomputer. Biasanya memiliki beberapa terminal. Jenis komputer ini digunakan sebagai server jaringan komputer dan server internet. Kemudian 4. Generasi alasan yang mendukung adalah kemampuan dari mikroprosesor jauh di atas ICC HIP. Ya, sedangkan yang menolak mengatakan bahwa konsep dasar mikroprosesor masih sama dan itu hanya merupakan peningkatan dari kemampuan dari IC komunitas e-learning ilmukomputer.com. 1. Generasi pertama 1946 sampai 1956. Tabung hampa udara sebagai sinyal merupakan ciri khas komputer generasi pertama. Pada awalnya tabung hampa udara atau vacuum tube digunakan sebagai komponen penguat sinyal. Bahan bakunya terdiri dari kaca sehingga banyak memiliki kelemahan seperti mudah pecah dan mudah menyalurkan panas. Panas perlu dinetralisir oleh komponen lainnya yang berfungsi sebagai pendingin. Kemudian next. Generasi kedua 1956 sampai 1964 merupakan ciri khas komputer generasi kedua, bahkan bakunya terdiri atas 3 lapis yaitu basis, kolektor, dan emitter. Transistor merupakan singkatan dari transfer basistor yang berarti dengan mempengaruhi daya tahan antara 2 dari 3 lapisan, maka daya resistor yang ada pada lapisan berikut dapat pula dipengaruhi. Kemudian komputer yang paling banyak digunakan pada generasi kedua ini adalah IBM M401 untuk aplikasi bisnis, IBM 1602 dan IBM 7094 untuk aplikasi teknik. Adapun ciri-cirinya, sirkuitnya berupa transistor. Program dapat dibuat dengan bahasa tinggi. Kapasitas memori utama sudah cukup besar. Proses operasi sudah cepat, membuat lebih sedikit daya listrik. Menggunakan integrated discrete, pemrosesan lebih cepat, kapasitas memori lebih besar lagi, penggunaan listrik hemat, bentuk fisik lebih kecil, dan banyak bermuncul aplikasi software. Kemudian next. 3. Generasi ketiga 1964 sampai 1970-an.
Nah, jalan dong Kak. Generasi ketiga 1964 IBM S360 komputer generasi ketiga pertama digunakan untuk aplikasi bisnis dan teknik. 1969 Nova dikembangkan oleh Data General. Operation komputer Min16 bit pertama, adapun ciri-cirinya menggunakan IC atau Internet Circuit, pemrosesan lebih cepat, kapasitas memori lebih besar lagi, penggunaan listrik lebih hemat, kemudian bentuk fisik lebih kecil, kemudian banyak bermuncul aplikasi software. Generasi keempat tahun 1970-an sampai 1990-an. Komputer generasi keempat memiliki ciri bahwa komponen yang digunakan sudah beribu-ribu IC atau Integrated Circuits yang dijadikan dalam sebuah chip yang disebut dengan LIS atau Large Sales Integration, atau disebut juga dengan Bipolar Large Scale Integration atau BLSI. Juga telah dikembangkannya mikroprosesor dan semikonduktor yang terbentuk chip untuk memori komputer. Kemudian komputer generasi ini antara lain IBM 370, komputer untuk komersial yang dinamakan CRA1L1, Apple 1, Apple 2, komputer IBM PC yang pertama Pentium 2 AMD-3D. Kemudian pada komputer generasi keempat sudah menggunakan sistem operasi Windows yang pertama. Kemudian generasi kelima sejak 1990-an. Komputer generasi ke-5 memiliki ciri bahwa pengembangan chip yang disebut dengan LSI atau Large Scale Integration, atau disebut juga dengan Bipolar Large Scale BLST menjadi VLS dan dikenal juga dengan sebutan generasi Pentium. Kemudian 2. Pengelolaan data elektronik atau PDE. Electronic Data Processing atau EDP atau pengelolaan data elektronik PDE adalah manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berarti berupa suatu informasi dengan menggunakan suatu elektronik, yaitu komputer atau Giorgianto HM 1988. Beberapa pengertian. Data adalah kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan yang berupa angka-angka, huruf-huruf, atau simbol-simbol khususnya atau gabungan darinya. Kemudian pengelolaan data atau data processing adalah manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berguna atau lebih berarti berupa satu informasi. Kemudian informasi adalah hasil dari kegiatan pengelolaan data yang memberikan bentuk yang lebih berarti dari suatu kejadian. Kemudian daftar pustaka. Kemudian menjelaskan tentang bagian-bagian dari motherboard. Pertama yaitu soket prosesor, adalah tempat prosesor komputer ditancapkan. Prosesor komputer yang dipasang tergantung dari jenis mainboard yang mendukung. Merek prosesor yang beredar saat ini antara lain AMD, Apple, CRX, VIA, IBM, IDT, dan Intel. Kemudian kedua, slot memori adalah slot yang dikhususkan untuk pemasangan ke pinggang memori pada PC. Ada 3 jenis slot memori yang digunakan secara umum, yaitu SIMM atau Single Inline Memory Module. Kemudian DIMM, Double Inline Memory Module.
Kemudian RIMM, Rambus Inline Module Memory. Kemudian ketiga, slot IDE merupakan slot ekspansi untuk menancapkan hard disk dan optical drive atau CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM, DVD-ROM. Biasanya juga disebut dengan slot ATA atau attachment. Keempat, chipset merupakan IC ukuran kecil yang pada komputer merupakan layaknya polisi lalu lintas. Pada papan induk atau mainboard mengarahkan aliran data dengan menentukan peranti apa yang didukung oleh personal komputer atau PC. Kemudian kelima, slot SATA merupakan slot untuk menghubungkan perangkat penyimpanan massal seperti hard disk dan optical drive atau CD-ROM, CD-ROW, DVD-ROM, DVD-ROW. Slot ini dirancang untuk mengganti slot ID atau slot ATA. Kemudian keenam, slot floppy adalah slot untuk menancapkan kabel floppy disk. Ketujuh, slot PCI atau Preferred Component Interconnect merupakan slot ekspansi untuk menancapkan kartu grafis atau VGA card, kartu suara atau sound card. 8. Slot PCIe merupakan slot ekspansi untuk menancapkan kartu grafis atau VGA card. Merupakan garansi terbaru dari slot PCI karena memiliki transfer data lebih cepat. Kemudian 9. Port audio adalah port untuk menancapkan kabel audio yang berupa line-in, port biru, speaker atau port hijau, dan mikrofon atau port pink. Kemudian 10. Port LAN USB 1.2 merupakan port untuk menancapkan kabel LAN atau kabel jaringan dan kabel USB atau Universal Serial Bus yang merupakan perangkat komputer seperti mouse, printer, modem, dan lain-lain. Kemudian 11. Port VGA, port paralel, dan port serial merupakan port untuk menancapkan kabel printer, kabel VGA, dan dari monitor komputer dan kabel mouse. Kemudian nomor 12, port PS atau 2 merupakan port tempat mouse dengan keyboard ditancapkan, atau dua jenis port PS atau 2 yaitu port berwarna hijau untuk mouse dan port berwarna ungu untuk keyboard. Kemudian 13, baterai CMOS atau komplementer metal oxide semikonduktor. Baterai ini berfungsi untuk memberi tenaga pada mainboard dalam mengenai konfigurasi yang terpasang ketika ia tidak atau belum mendapatkan daya dari power supply. Kemudian 14, SB power atau standby. LED ini menyalakan jika terdapat standby power di mainboard, atau LED ini bertindak sebagai reminder atau pengingat untuk mematikan sistem power sebelum menghidupkan atau mematikan mesin. Kemudian ROM adalah singkatan dari Read Only Memory. ROM ini adalah salah satu memori yang ada dalam komputer. ROM ini sifatnya permanen, artinya program atau data yang disimpan di dalam ROM ini tidak mudah hilang atau berubah walaupun aliran listrik dimatikan. Kemudian 6. Slot power adalah pin untuk menancapkan kabel power dari supply. Ada dua jenis slot power, yaitu slot ATA dan slot ATX. Kemudian sekian pemaparan presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.